Badan Keamanan Laut Bakamla RI melalui Tim Pertimbangan Hukum Bakamla RI, Unit Penindakan Hukum UPH, Bakamla RI dan pejabat kantor Kamla Zona Maritim Barat terus mengawal proses hukum dua kapal MT Horse dan MT Freya hasil penangkapan KN Pulau Marore 322 yang diduga melakukan sejumlah pelanggaran di Kejaksaan Negeri Batam, Jalan Engku Putrino, 2 Batam, kemarin. Diketahui, kedua kapal supertanker tersebut melakukan sejumlah pelanggaran diantaranya sengaja menutup nama kapal, mematikan Automatic Identification System AIS, atau Sistem Identifikasi Otomatis, dan masuk tanpa izin ke teritori Indonesia. Selain itu, dua kapal tersebut juga melakukan ship-to-ship transfer BBM ilegal, dan membuang zat yang mencemari Laut Indonesia. Sehingga proses penanganan perkara dua kapal supertanker melibatkan penyidik dari Bareskrim, KSOP Batam dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK RI. Pada proses hukum tahap I, Bakamla RI sudah menyerahkan berkas perkara ABK dan barang bukti sesuai dengan pelanggaran kedua kapal tersebut. Berkas perkara pelanggaran kepemilikan sejumlah senjata api diserahkan kepada penyidik Bareskrim Polri, berkas perkara dugaan pelanggaran pelayaran oleh nahoda MT Horse dan MT Freya diserahkan kepada penyidik KSOP Batam sedangkan berkas perkara dugaan pelanggaran pencemaran laut diserahkan kepada penyidik KLHK. Saat ini, tahapan sudah masuk dalam tahapan 2 yaitu penyerahan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan Negeri Batam. Dari hasil pengawalan tim Bakamla RI, berkas perkara dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api oleh nahoda MT Horse dari penyidik Bareskrim telah dinyatakan lengkap oleh Bidang Pidum Kejaksaan Agung P21, dan juga telah dilaksanakan penyerahan tersangka beserta barang bukti dari penyidik Bareskrim kepada Kejaksaan Agung yang bertempat di Kejari Batam. Pasal yang disangkakan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dengan sanksi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Kemudian, berkas perkara dugaan tindak pidana pelayaran oleh nahoda MT Freya dan MT Horse dari penyidik KSOP Batam telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Kejari Batam P21, dan juga dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik KSOP Batam kepada Kejari Batam. Pasal yang disangkakan 317 Jo Pasal 193 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dengan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Terakhir, berkas perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup oleh nahoda MT Freya dari penyidik KLHK telah dinyatakan lengkap oleh Bidang Pidum Kejaksaan Agung P21, dan telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik KLHK kepada Kejaksaan Agung. Pasal yang disangkakan Pasal 104 Jo Pasal 60 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar. Dalam waktu dekat, perkara akan dilimpahkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan untuk proses persidangan dan pada prinsipnya Bakamla RI melalui tim hukum Bakamla RI akan terus mengawal sampai selesai ingkrah. Tim hukum Bakamla RI yang terlibat dalam pengawalan yakni, Kepala Subdirektorat Pertimbangan dan Advokasi Hukum Kolonel Bakamla Victor P. Marpaung, SH, Kepala Bidang Operasi Kolonel Bakamla Joko Wahyu Utomo, Kepala Bidang Hukum dan Informasi Kolonel Bakamla Joni Junaidi dan beberapa staf hukum Bakamla RI.